Sekitar gugusan Kepulauan Karibia terdapat sebuah pulau milik Kuba yang disewa Amerika untuk pangkalan militer angkatan laut dan dijadikan rumah tahanan mengerikan bagi orang-orang yang dituduhnya sebagai teroris dan pengikut gerakan Al-Qaeda. Tempat menyeramkan itu bernama Teluk Guantanamo. Mubalik tidak punya sertifikat. Alcatraz adalah nama sebuah pulau di Teluk San Francisco. Nama ini diberikan oleh penemunya Juan Manuel de Ayala. Nama lain dari Alcatraz adalah The Rock, artinya batu karang. Pulau ini pernah dijadikan penjara paling angker sekaligus mengerikan. Penghuninya para mafia kelas kakap, di antaranya Al Capone dan si manusia burung Robert Franklin Strauss. Al Capone sebagai gembong perdagangan obat bius, minuman keras, perampokan dengan pembunuhan, dan setumpuk perbuatan kriminal lainnya selalu lolos dari jerat hukum. Dia baru ditangkap karena terbukti menggelapkan pajak. Sehebat-hebat penjagaan penjara Alcatraz pernah kebobolan. 3 perampok bank, yakni Clarence Anglin, John Anglin, dan Frank Morris yang terkenal dengan julukan Escape from the Alcatraz, lolos menerobos tembok beton dan penjagaan berlapis. Sekitar gugusan Kepulauan Karibia terdapat sebuah pulau milik Kuba yang disewa Amerika untuk pangkalan militer angkatan laut dan dijadikan rumah tahanan mengerikan bagi orang-orang yang dituduhnya sebagai teroris dan pengikut gerakan Al-Qaeda. Tempat menyeramkan itu bernama Teluk Guantanamo. Al-Qaeda dibentuk 23 Februari tahun 1988 dalam sebuah pertemuan di Camp House, Kandahar, Afghanistan. Al-Qaeda dipimpin oleh Abu Ayyub al-Iraqi, Abu Ubaidah al-Banshiri, Abu Faraj al-Yamani, Ayman az-Zawahiri, dan Osama bin Laden sebagai pimpinan tertingginya. Menurut As'ad Said Ali dalam buku Al-Qaeda, Tinjauan Sosial Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya, Al-Qaeda adalah sebuah organisasi gerakan perlawanan untuk membebaskan Palestina dan kaum muslimin yang tertindas. Al-Qaeda juga sebagai gerakan politik yang menjadikan Islam sebagai ideologi dan strategi, sekaligus menolak peradaban dan sistem politik Barat. Manusia terhukum belum tentu bersalah, dan manusia bersalah belum tentu terhukum. Adagium ini banyak benarnya. Seorang ulama besar kelahiran Nagari, Sungai Batang, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan wafat di Jakarta 24 Juli 1981, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menyelesaikan sebuah karya besar 30 juz tafsir Al-Quran sewaktu dalam penjara. Karya yang diberi nama Tafsir Al-Azhar ini dihargai Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dengan diberikan gelar doktor kehormatan. Pada sebuah rumah tahanan, penghuninya tengah berkumpul dalam acara malam Jumatan.
Usai membaca surat Yasin dan tahlilan bersama, seorang tahanan tampil berpidato dengan tema menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Setelah mengucap salam dan sedikit basa-basi, Laksana Mubalik Kondang, penceramah ini melanjutkan bicaranya. Saudara-saudara, tutup dosamu dengan amalmu, tutup kesalahanmu dengan kebenaranmu, tutup sifat jelekmu dengan kebaikanmu, tutup hutangmu dengan pembayaran, tutup auratmu dengan sandangmu, tutup laparmu dengan makanmu, tutup amarahmu dengan memaafkan, tutup kesombonganmu dengan rendah hati, tutup kesusahanmu dengan kesabaran, tutup pembicaraanmu dengan salam. Dan juga saya ingin mengingatkan saudara-saudara semua, ini sangat penting. Tutup kepala saya hilang. Siapa yang nyuri? Ayo. Dasar balik tidak punya sendiri.